Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan suatu super lab yang ada di maksudnya suatu super lab 2 ya, yang telah guru saya kasih. Saya akan mencoba untuk menyelesaikannya dengan goalnya nih, ada 4 goal ya di sini ya. Pertama, seluruh klien dapat mendapat IP address dari DHCP. Jadi seluruh klien nanti DHCP semua. Terus seluruh klien bisa saling berkomunikasi. Seluruh klien dapat mengakses web server lokal menggunakan domain. Server lokal berarti ini nih. Ada 2 server lokal menggunakan domain. Domain itu kayaknya yang Comcom itu deh. Yang dari Cisco-nya nanti saya tahu. Seluruh klien dapat mengakses Google.com yang ada di internet. Yang di sini nih. Ini berarti. Oke, goalnya ada 4. Udah saya taruh juga di Superlab 2-nya. Langsung aja kita cek. Yang kedua. Sebelumnya ini tuh sebenarnya dia nggak ini ya. Tadi udah dikerjain dulu. Makanya di sini tadi saya cek, maksudnya saya reset activity biar 0%, biar kita dari ulang lagi. Di sini juga udah saya salin buat goalnya tadi. Oke. Di sini juga ada menitnya. Ini hitungan maju. Langsung aja kita kerjain. Sebenarnya kita atur dulu. Kita sesuaikan dulu interface-nya ya, aduh macam. Oke. RIP, OSPF, EGRP. Oke, sudah semua. Oke, langsung aja kita kerjain. Kita nyalain dulu. Harusnya switch-nya dulu ya. Iya, switch-nya dulu sekali. Gak apa-apa.
Mau sejinem lah. Saya pakai disuruhnya ya. Pakailah. Biar lebih secure. Udah semua secure. Ulang dulu ya. Strong on what VLAN? Oh ya, kita pelan-pelan ya dari switch bawah dulu. Kita ini. Bikin VLAN dulu harusnya tadi ya. Bikin dulu. Sini udah akses, tinggal dimasukin dulu. Akses VLAN 39 Bigma ya. Itu RAM. Aku lagi ngerjain ini. Direkam ini. Oke, kita lanjut. Tadi kita baru bikin ini ya. Ntar kita cek dulu. Do show brief. Kita udah bikin, terus udah namain, tinggal masukin ke interface-nya ya. Oke.
Oh, berarti ini nggak usah di HCP nih. Oh, nggak pakai di HCP. Berapa kira-kira ya? Ya, bisa. Oh, 98 dan 9. Oh. 98. Oh, udah nih 98. Berarti kita tinggal kasih masuk VLAN belum? Coba kita lihat dulu ya. Berarti kita harus masukin dia ke VLAN kayak biasa. Kita buat VLAN 98, kasih name sama namanya Wak. Kan namanya Wak. Masih. Apa? VLAN 8. Oh, salah. Ya, kita masukin int f akses VLAN 98 f023 akses VLAN. Sudah, habis itu bentar ya. Udah kan? Kita perlu terang perlu. Cuma kan nanti kasih IP. Bisa nggak ya? Oke, kita coba dulu ya. 01 ya. Ingat ya, kalau apa tuh di MLS kita langsung tuh nggak bisa, kita harus encap dulu, kan? Command rejected, perintah dibatalkan. No, whose trunk encapsulation is auto, cannot be configured to trunk mode. Berarti kita harus enkapsulasi dulu si trunknya, karena kita pakai MLS. Switch kayak gini, switch port, trunk, enkapsulasi .1Q udah selesai. Baru kita lagi switch mode trunk. Oh, udah bisa. Right. Ini nggak perlu di no SH kalau switch ya, MLS. Cuma nanti kita no SH-nya berarti di router 7 biar dia nyala. Cukup, satu lagi. Isi lama. 100 sama 101 ya. Kita masuk. Itu ya, satu dulu. Switch mode trunk, switch trunk, follower, VLAN 100 and 101. Habis itu kita buat VLAN-nya 100, kita kasih name.
VLAN 100, 101, dan VLAN 101. Kita do write. Habis itu kita masukin please access VLAN 100. 03. Please access VLAN 101. Right. Sudah semua, habis itu kita ke router. Kita langsung kasih DHCP-nya aja ya. DHCP dan connectin dulu. DHCP RIP. Oh, nanti aja routingnya, berarti nanti kita DHCP dulu ya, biar akunnya nanti kecepatan. DHCP sama kasih IP, dah itu aja ya. Oke. Kita nyalain dulu. Salah. Ingat ya, kita nggak pakai interface biasa, tapi kita pakai sub interface karena dia mempunyai VLAN, bukan kita pakai sub interface. Kalau di VLAN pokoknya ingat pakai sub interface. Kita 90, habis itu di encap .1q 90 itu VLAN-nya. No, EAA VLAN ID-nya 90 kan. Habis itu kita kasih IP. IP address-nya itu di sini tuh gateway. Gateway-nya kita pakai 254 aja ya ujungnya, berarti 90 254 slash kalau 254 berarti 130. Kasih lagi 91 di encap juga 91 IP address-nya right. Habis itu sudah kita kasih ininya apa namanya DHCP aja, udah nggak lama nggak pakai CP itu ini. IP DHCP full, asik, masih inget. Full itu habis setelah full itu name-nya word full name. Kita kasih nama VLAN aja ya, VLAN 90. Habis itu kita masukin network-nya 90.0. Pakai satelit max nggak? Oh, suruh pakai. Habis itu lupa saya. Oh, DNS default router. Oke. Berarti DNS default router dulu ya. Default router itu apa tuh? Gateway. Kayaknya. Bukan kayaknya dah tuh. Ini emang gateway. Habis itu DNS servernya harusnya kita pakai yang ini DNS. Atau kita kosongin juga boleh sih. 991 DNS server. 99 ya kan, 991 kan. Sudah, habis itu kita ke DHCP pool lagi yang 91, networknya 91, habis itu DNS ininya nih default router alias gateway-nya udah, DNS servernya 91 sama, right. Habis itu sebelum kita cek kita kasih IP dulu. Ini sebenarnya udah bisa nih ya, udah dapat ya. Kalau nggak ada kesalahan dia udah dapat. Tapi kita kasih IP dulu di F00-nya. 2 ke 3 berarti 23 ya. Bukan router 2 nih. Ini router 3. Berarti 23. 23, 1, 25, 25. Nol aja. Soalnya di sini saya lihat tuh kebiasaan pakai IP-nya tuh /3/214.
kita samain dulu. Atau sebenarnya nggak apa-apa sih. Lebih enak ini dah. Pakai apa tuh namanya? 30 biar lebih private. Udah. Habis itu kita cek ininya, DHCP-nya. Kalau tidak ada kesalahan dia sudah bisa. Bisa. 91 ini masuk. Oke. Saya successful. 01 Benar ya. Sebelahnya nyalain dulu ya semua interface-nya. Dia punya F0 garis 0 sampai 1 dan F1 garis 0. No SH semua. Jebret. INT F0 garis 1-nya kita kasih IP 232 berarti ya. Sudah. F0 garis 0 dulu. Router 1 ke router 3 berarti 13. Satu, ingat ya kita ambil paling kecil, selalu paling kecil. 1 ke 3 berarti bukan 31 tapi 13. 1, 2, sudah. Habis itu kita kasih sub interface 10 titik 92 kita datanya. Exit dulu biar bisa ditanda tanya. Bisa lagi. INT F0 F1 garis 0 titik tanda tanya. Pas internet number. Berarti kan 92 kan? 92. Kita bebas. Milih numbernya tuh bebas dari 0 sampai 9000. Cuman kenapa kita masukin 92 itu biar kita ingat 92 berarti VLAN 92. Sebenarnya bebas, nggak mesti VLAN. Maksudnya nggak mesti 92. Yang mesti VLAN-nya itu di encapsulation-nya. No. Ketika kita enkapsulasi baru dia harus VLAN ID. VLAN berapanya itu. Kalau di sininya kita bebas. Ini cuma sekedar nomor aja. 92 ya. Ya kan? Ya. Habis itu kita kasih IP-nya. IP buat gateway, buat dia keluar. 254/30. Kalau end device sih biasanya tuh kita makanya /24 ya. Biar kan takutnya banyak. Udah, habis itu kita ke satu lagi. 93. Encap Z1Q 93. Yes. Habis itu IP address 93.93.254. Habis itu 255. 0. Habis itu kita masuk ke konfigurasi IP DHCP pool. CP pool VLAN. Ingat ya, pool itu habis pool itu name. Saya pakai VLAN 92 tuh biar gampang ingat aja. Masukin networknya 92.0 subnet max. Habis itu default router 254 dan S server 99.991. Sudah semua, kita masuk ke 93. Sama semua. Sudah default router. Apa? DNS servernya sama. Sudah, habis itu kita do write. Kita lihat. Seharusnya mereka sudah dapat.
Wow, bisa guys, 921, 92, oke. Satu lagi. Bisa, successful, 91, 24. Oke, sip. Kita lanjut ke sini. Kita nyalain dulu kayak biasa. RAF 00 until 1. Asik guys. Dan sudah nyala semua. Setelah itu kita masuk. Kita kasih IP dulu aja. F0 garis kosong. IP address dari router 5 ke router 4, berarti 45 ya. 45 1 255 0 titik 252. Setelah itu kita masukin apa tuh namanya? Sebentar. Setelah itu kita masukin udah dong. Ngantuk nih. Udah. Kita kasih IP. Habis itu kita masuk sub interface F0 garis 1.94 encap-nya, IP-nya. Subnet max. Itu sekali lagi 9495 IP address 95.254 subnet max. Right, habis itu kita bikin IP DHCP full VLAN 94. Right, networknya 4.0 255.255.255.0. Habis itu kita kasih default router 94.254 dan servernya 99.99.1. Bikin yang sama untuk 95. Sudah. Default router DNS mana? Sudah. Oh my god. Terima kasih ya. Oh bisa. Satu lagi. Ngecek ini yang paling ngeri sih. Wah bisa. Di situ kita kesini dulu ya, ke router 4-nya. Kita kasih IP dulu di sini. Nyalain dulu 00 sampai 10 jadi gini 00 yalah SH NT 01 IP address tadi tuh 4 ke 5 berarti 45 yang gimana? Habis itu ke atas NTF 0 garis kosong berarti address 1 ke 4 berarti 14 1 ke samping 1 garis kosong berapa ini 45 harusnya 6 sih 6 ya
6 berarti 46. 46. Saya dulu. Terus di sini tinggal kasih, oh ya kita kasih IP dulu, enter. 46 tadi ya, 46 2. Kita buat sampai interface 0,1.96 berarti ya, EMD 96 itu namanya, si gateway, IP address gateway-nya 96 1 254 0. Sudah, habis itu buat yang 9697 encap-nya, habis itu IP-nya. IP DH full VLAN 96 bus VLAN 96 lagi 97 itu default root. Sudah, kita cek kembali. Wow, gagal. Ini gagal sih. Ada yang salah guys. Ini juga gagal. Kita lihat apa yang salah ya. Oh my god, belum nyala dong. Belum nyala ya? Masih down semua, pantesan. Astagfirullah. Kosong sampai 1 ya. Pantesan. Oke, kita recheck lagi. Cek lagi dan harusnya dia sudah bisa. Jangan mempermalukan saya. Masih belum bisa guys. Serius nih. Oh, sudah bisa kan? 725, oke, sekali lagi deh. Boom. Oke, kita konfigurasi dari sini ya berarti ya. Ini udah bisa nih, udah DHCP semua nih. Di sini sih. Yo. Good. Ini sekarang kita di MLS. Pertama kita enable konfigurasi. Di sini kita perlu nyalain, sebenarnya nggak usah nyalain, kita langsung aja. Terus saya lupa, show run. Sudah kita kasih belum? Sudah ya, di F01 Trump.
sudah diterang, cuman kita pakai terang allowed ya, biar lebih private. Switch terang allowed 98 and 99 VLAN. Setelah itu kita kan mau terhubung ya sama router itu, berarti otomatis kita harus kasih IP di interface-nya F01 di MLS. F01. Nah, nih kita coba dulu langsung kasih IP ya. Kita kasih IP langsung kan MLS 1 ke 7 berarti 17. 17 1. 25.25.25.252 maksudnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau kasih IP di interface MLS khususnya, kita harus yang namanya no switch port. Tetap kita nonaktifkan switch portnya. Habis itu baru kita masukin lagi dan bisa show run. Ya. No switch. Oh, berarti kita nggak usah ngeterang kalau kayak gini. Nah, terangnya kehapus. Kita pakai no switch port, terangnya itu kehapus. Berarti tadi itu salah. Kita harusnya nggak usah pakai terang tuh di MLS. Kita tinggal masukin IP aja. IP ini nanti di sini kita kasih IP. Di sini sudah berarti ya. Kita eksekusi yang di router 7. Asik, eksekusi. Kita nyalain dulu, jangan sampai lupa kayak tadi. Salah kan? RA F00 sampai 1 F10. Biasanya sih gini. 001 siap. No SH. F0 garis 1. IP address 17. 17 2. 255 255 252. F 1 garis 0 7 ke 8 berarti 78 ya. 78 1 255 252. Oh, kelihatan. Situ 10 sudah. 00. IP address 1 ke 7 17. 71 deh kalau begini. 71 berarti ya. 71. Enaknya sih 17 sih. Ini kita ganti deh. Biar enak gitu. IP address, kita kasih IP address lagi 71 berarti 1 2 5 0 kan gak enak, ini kan 13, ini 14, masih 71, 17 lah. Oke, sudah ganti, sekarang kita ini. Terakhir, untuk DHCP. Saya IP dulu. Kita nyalain, jangan sampai lupa kayak tadi. Memalukan sekali. F0 garis 0. Oh ya. 01 100 ND
100 254 titik 0 11 IDH Villa 100 router tuh default router finish, kita cek. Sekali lagi. Nggak ada. Waduh, error. Lah, ini nggak jelas nih. Oi. Aduh, mana sih? Nggak jelas. Aduh. Kan ini bisa nih, cetrek gitu kan. Ini mah error nih asli, nggak bohong. Kita ganti PC aja ya. Oh, mati interface-nya. Pantesan merah, kok bisa merah? Kita gini aja deh. Ini berarti emang merah nih, dia nggak bisa dipakai emang. Gimana tuh saya lupa lagi. So, ini sih. Oh, ini buat ini nomor ya. Ini gimana? Oh, ini udah dikasih lagi ya. Apa sih bukan lagi kita so apa ya? Lupa saya. Kita giniin aja deh, ganti kabel biar nyala. Apa ini dibiarin mati ya? Bentar kita lihat modul dulu ya. Ini hijau. Kok dia down sendiri? Kita ganti deh. Mana. No. Saya mau ganti kabel. Saya lupa. On auto akses. Gimana caranya lainnya? Lupa asli. Preference. Show all spot label disable auto cable. Matrix loyalty. Child default. Masih ini sih. Label workspace. Show device model. Buat ini. Disable auto cable. Disable. Boleh disable.
kali ada nih caranya, cuma saya tuh lupa. Oke, ini saya pause dulu ya, nanti saya cari-cari, kalau sudah nanti saya kasih tahu. Oke, teman-teman, sudah ketemu nih. Option preference, nah ini enable-nya kita mencentang, kita nggak centang, kita connect lagi. Nah, siap. Kita masukin lagi, kita lihat. Oke, DHCP-nya sudah dapat, semua sudah dapat DHCP. Sekarang kita tinggal routing. Oh ya, kita di sini belum ya. Wow. Kita cek dulu di sini. Ini ada router core-nya. Nyalain dulu ya. Sampai 1. 0. Oh. Bisa. F0 garis 1, koma F1 garis 0, koma F1 garis 1, no SH. 0-0-nya kok nggak nyala ya? Oh, ada F0. Oh iya, ada 4. Iya. Kurang tadi berarti. Berarti ini bisa nih gini. Salah tadi. Oke. Habis itu F0 garis 1 01 ya. IP address 13 kan 1 ke 3 kan itu 13. Terus 13 2 oke. 0 garis 0 address 14. Habis itu sebelahnya 17. Oke, F1 garis 0. IP address 17 2. Habis itu sudah semua ke atas. F. Dia minta IP-nya tuh 82. 82. Flash 30. Habis itu sudah ya, kita lihat ke cloud-nya. Jadi right dulu. Dia. Kita lihat dulu. Oke, sudah benar. Udah dikasih IP juga. Oh, kok 250 salah nih. F0 garis 1. Udah ya. Sudah, berarti kita balik. Balik ke mana nih? Aku lupa. Bagaimana, woi?
Oh ini, itu aja. Sudah, habis itu kita coba ping ya. Ping ke sesama dulu sih. Nggak usah sih. Bisa nggak ya? Ini bisa, ini bisa. Harusnya bisa dong. Bisa. Oh iya, belum kenal ya. Kita repin dulu ya. Woi. Oh iya, ini beda ya. Bisa, bisa. Habis berarti kali ini kita itu dulu ya. Kita routing sesuai nama-namanya. RIP versi 2 dia makinnya. Langsung kita masukin network. Kalau kita lupa networknya berapa aja, kita dulu show IP interface brief. Ada banyak, pertama 23 itu di sini. Kita masukin network 23 satu. Kalau dia nih udah cukup begitu aja tuh kan. Nggak ada ultart ataupun apa tuh namanya subnet max, jadi cukup begini. Habis itu 90 titik 0. Habis itu 91 versi 2 networknya kita dulu show IP interface brief 13 kayak kita masukin ya 13 masukin tetap network 13 0. Habis itu 23 habis itu 23 ke bawah berarti 92 sama 93 semua. Habis itu kita coba cek ping. Seharusnya dia sudah bisa guys. Melodi biasa. Seneng banget. Habis itu ini jadi tumpuk gini nih. Kita matiin dulu. Kita di OSPF ya. Apa tuh namanya? Router OSPF kita kan ingat ya, OSPF tuh proses ID. Proses ID itu boleh beda, boleh sama. Cuman di sini kita samain aja biar gampang. Yang nggak boleh beda itu yang namanya autonomous system number, AS number atau AS number ya. Yang AS number itu dipakai di EIGRP. Jadi EIGRP itu AS numbernya harus sama. Maksudnya EIGRP berapanya itu harus sama, soalnya dia pakai AS number. Tapi kalau OSPF dia tuh nggak harus sama OSPF berapanya, karena makainya proses ID. Kita pakai satu aja. Habis itu masukin networknya, show IP interface brief. Kita masukin networknya biasa. 45, ya dia cuma 3 sih. Salah kan? Habis pakai RIP. Jadi habis network, habis itu kita masukin wildcard. Ingat 45 itu kan 45 kita pakai slash ini ya. Slash 30 ya, berarti wildcardnya 3 ya. Terus areanya area 0 aja semua.
Ya kan 45 kan itu ya? Iya betul. Nah, terus area 0 sama. Nah, ini berarti 255 karena kita pakai slash 24 kan. Kalau untuk IP VLAN ya. IP di VLAN 94 95 habis itu. Sudah. Oke. 1 2 3 udah masuk, do right. Sebelahnya dulu biar lebih mantap. Apa router OS ya. Networknya dulu show IP interface brief. Jangan lupa kita kasih networknya 46 itu pakai kita pakai slash 30 berarti subnet pakai websitenya 3. Sisanya kita memakai slash 24 berarti websitenya 255. Berapa aja? 96 dan 97. Terakhir. Dalam kekuranganku. Do right ya. Habis itu yang asli. Udah kan? Udah. Ini berarti yang bad. And kondusi router OS 1. Do show IP interface brief. Do show IP interface brief. Oke. Dia slash 30 semua ya. Oke. 14. Sebenarnya sih kalau network jangan maksudnya nggak harus 0 ya, kita masukin buat di routing dari tadi. Routing dari tadi kita harus nggak mesti interface 0. Kita masukin interface 1 itu nggak apa-apa. 0 ini nggak apa-apa juga sih, cuman dia kurang private nanti. Tapi nggak apa-apa deh untuk sekarang ini. Kita pakai 0 dulu. Tapi sebenarnya kurang private ya tadi saya bilang. Biasanya ke 14 berarti 14.1 gitu aja, 45 apa 45 452 46 461. Biar private soalnya, tapi ini nggak apa-apa. Tenang, jangan panik. Saya juga lupa. Nol ya. Empat lima 46. Sudah. Habis itu agensi semua. MLS. MLS nih dia guys. Kalian pasti ada yang lupa. Kita masuk. Ingat ya, kalau di MLS itu kalau kita mau routing harus yang namanya konfigurasi IP routing. Kalau tidak kita konfigurasi IP routing, dia tidak akan routing protokolnya tidak akan berfungsi. Ingat ini asli, saya akuin ini sering banget orang pada lupa ini sih. Waduh ini kenapa saya nggak bisa connect, ternyata dia di MLS-nya lupa kasih konfigurasi IP routing. Karena ingat MLS itu kan dia kan ada di layer di 2 layar ya, di router sama di switch. Makanya itu kita harus hati-hati, kita ingat. Habis itu kita ingat di sini IGRP kita pakai 10 ya, atau SPF 1 berarti IGRP kita pakai 10 aja biar lebih asik. Router IGRP 10 networknya apa sih? Do show IP root, do show IP interface brief. Wow,
is so many. Itu satu. Oh iya, dia kan kita kayaknya harus ngasih ini deh. Apa tuh interface VLAN? Iya betul banget. Kita harus ngasih yang namanya interface VLAN. Kalau gitu ini nggak bisa kehubung nih, lihat nih. Tuh. Nanti ini ke sini, ini juga nggak bisa terhubung. Dan harusnya bisa. Nah ya, lupa. Betul. Interface VLAN kita harus kasih. Interface VLAN. Interface VLAN tuh hampir sama kayak apa tuh namanya? Sub interface yang di router itu, yang enkapsulasi itu. Ini hampir sama. Oh, kita exit. Nggak usah kita exit deh. Tadi EGRP udah dibuat ya. Udah biarin. Biar ingat interface VLAN kita tanya. Itu harus VLAN number ya. Masuk ke IP address harus encrypted. Terus apa tuh gateway? 254. Satu lagi 99. Udah. Habis itu Salim tutup Im. Nah, di sini baru dia bisa terhubung. Oh kan? VLAN emang. Oke, sudah kita masuk lagi kembali ke router EGRP. Show IP interface brief. Udah ada lagi tuh kan. Di atasnya ini 3 IP. 71-nya itu /30 ya. Apa 71 ya? Apa sih? 0. Yes, 0. Terus kita pakai di sini sunnah ya, bisa selesai. Bisa juga kita kasih wildcard. Di sini saya mau kasih wildcard aja. Biar lebih spesifik. 3. Yes, 3. Habis itu jangan lupa /24, berarti wildcardnya 255 untuk VLAN-nya. 98 ya. Dan 99. Sudah Dino auto sumari biar nggak keringkas dan do write. Habis itu ke sebelah. Router EGRP 10. Habis itu kita router EGRP 10. Kita dulu show IP interface brief. Ada 3. Yang ini /30, sisanya /24. Oke, kita masukin. Network 78 0 3. Kita ganti 100 101. Udah masuk semua. Oh, no A-nya belum. No auto summary. Biru. Router A10. Habis itu / ini semua ya, 30 semua kan. Iya, soalnya kan dia IP semua.
nggak ada yang di end device. Berarti network kayak udah 17, 0, 17. Up. 17. 78 ya terakhir. Ya artinya sudah terhubung ya. Udah agency is up. Is up. Apa tuh namanya? Sudah semua. Sekarang kita cek. Dari sini sampai ujung sini dia sudah bisa terhubung. Belum bisa. Kenapa? Karena dia kan lewat sini. Dan sedangkan ini belum diredistribute. Nggak bisa ya. Sekarang tugas kita adalah meredistribute. Kan ini 3 routing berbeda nih, berarti kita redistribute-nya di sini semua. Kita lihat berapa persen. 3, waktunya sudah 1 jam guys. Lama ya. Udah kita kasih IP kan, kita masukin redistribute aja berarti di sini. Kita di show-run dulu. Udah IP-nya udah semua, berarti tinggal kita masukin, kita advertise saja. Pertama kita dari router RIP dulu ya. Router RIP kita pakai yang versi 2. Oh ya di sini tadi belum di ini. Namanya versi 2 ya. Habis itu kita kasih networknya berarti yang 13 0. Sudah, habis itu masuk lagi router OSPF 1 ya. Networknya berarti 14 0 0 area 0. Habis itu EGRP 10. Networknya 17 ya. Betul banget, 17 0 3 auto semua lupa. Dan kita do show run. Aduh, udah kita masukin. Dengan itu semua PC bawah bisa ngeping ke atas. Kita cek. Lihat dulu. Ini bisa. Ini juga bisa. Tapi ini ke sini dia tidak bisa. Karena dia udah beda routing protokol. Tapi yang satu routing protokol sudah bisa. Intinya apa? Kita harus redistribute di router ininya nih, router core. Kalau disebutnya itu biasanya. Setelah itu kita, jadi gini. Pertama kita masuk RIP. Kita di RIP, bukan redistribute diri sendiri. Kan ibaratnya RIP itu kan sudah kenal sama RIP sendiri, sama diri sendiri itu jelas banget udah kenal. Yang dia belum kenal tuh sama OSPF dan EGRP. Redistribute tuh ibaratnya tuh kayak kenalan gitu. Berarti di RIP, kita masuk ke RIP, habis itu kita kenalin OSPF dan EGRP. Nah kalau di RIP, ini catat nih, di RIP cara perkenalannya dia pakai metrik 1. Di OSPF cara perkenalan dia pakai subnet. Di EGRP cara perkenalan dia pakai metrik 1 1 1 1. Satunya tuh ada 5 kali kalau di EGRP. Oke, kita masuk ke RIP, berarti redistribute. Kita gini deh, OSPF. Kita tanya, proses ID-nya berapa? 1 kan? Habis itu pakainya apa? Match atau metrik. Nah, di sini kita pakai metrik dan kita makainya 1. Sudah CR.
Nah, sekarang kita masuk lagi Redis reboot EIGRP 10 metrik 1 sama. Udah selesai, kita turai. Habis itu kita masuk ke router OSPF 1. Kita redistribute juga. RIP itu kan dia nggak ada versi-versinya kan, berarti dia tuh langsung mintanya tuh. Kalau ingat, kalau OSPF tuh dia subnet, cara kenalinnya sudah subnet. Kita lagi redistribute EIGRP itu jelas perlu yang namanya S number, masukin berarti S number. Kalau yang punya S number atau proses ID itu pasti disuruh masukin ketika kita tanda tanya. Tuh suruh masukin EIGRP-nya proses autonomous system number-nya dulu pas dulu. Habis itu subnet udah didurai. Habis itu kita pindah lagi ke router EIGRP 10. Kita redistribute RIP metrik, ingat satunya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Terus lagi, ingat ya untuk kenapa di RIP itu metrik 1, kenapa di OSPF itu subnet, kenapa di EIGRP itu metrik 11111, itu kenapa? Jawabannya karena kita masih sisi NA di sini, untuk itu kita ikutin dulu. Maksudnya kita udah nggak usah tanya kenapa, tapi kita ikutin dulu. Soalnya itu pembahasannya nanti di sisi NP. Gitu. Dan kalau di sisi NP sudah pernah saya bahas di video saya, kenapa metriknya, untuk yang EIGRP ya, kenapa metriknya 111 itu sudah saya bahas, nanti linknya saya taruh di deskripsi bawah ya. Redistribute RIP sudah, redistribute OSPF 1, metrik 1, 2, 3, 4, 5. Enter, durai. Dan dari PC ujung ke ujung dia sudah bisa. Damn. Alhamdulillah. Sekarang oke, seluruh klien mendapat IP DHCP. Udah tadi ya DHCP semua nih. Apa seluruh klien dapat saling berkomunikasi? Bisa dong. Tuh kan. Tuh kan, sudah centang. Seluruh klien dapat mengakses web server lokal menggunakan domain. Domain itu masuk di sini nih. Nah nih. Kita masukin apa ya? Saya lupa sih. Oh, kayaknya sih gini. Coba ya. Oh, salah. Seluruh klien mengakses web server menggunakan domain. Oh, berarti dari sini nih. Nah. 991 kan? 99. Coba. Setahu saya sih gini. Request time out. Tapi semua udah bisa ping. Terus saya ini nih yang namanya domain server itu. Sebentar ya, saya cari tahu dulu. Nanti kalau udah saya kasih tahu. Oke teman-teman. Jadi gini, maksudnya seluruh klien dapat mengakses web server lokal menggunakan domain itu, domainnya di sini tuh idn.id. Mana nih? Ternyata namanya ini nih, namanya idn.id. Berarti kita cara mengaksesnya begini. Maksudnya seluruh klien mengakses web menggunakan domain. Domainnya itu berarti idn.id. idn.id. Bismillah. Ini dia. Coba yang satu di yang OSPF. idn.id. Nah, bisa di sini. Sim B. Nah, sudah. Yang terakhir, seluruh kalian dapat mengakses Google.com yang ada di internet. Oke, kita lihat apakah bisa. Jawabannya namanya domain juga tidak bisa. Coba aja.
kan? Kenapa? Karena di sini kita memerlukan yang namanya NAT. Tuh, lihat. Di sini kan kita kan ibaratnya si klien-klien yang di bawah ini dia mau terhubung ke internet. Nah, internetnya tuh ada di atas. Nih, topologinya begini. Ini masuk ke router 1 nih. Ini kabelnya nih ujungnya ke router 1, baru ke server yang Google ini. Nah, itu harus kita NAT namanya. Harus memakai NAT. Maka dari itu kita konfigurasi NAT-nya di sini. Pertama, kita buat access list. Access list 1, kita permit any. Soalnya kan nggak ada yang mau kita, ini kan seluruh klien. Berarti permit any. Habis itu kita buat IP NAT-nya. IP NAT pool. Pool kita pakai pool apa ya, IDN gitu. Poolnya IDN. Habis itu start IP address. Start IP address itu 8082. 8082. Maksudnya itu kayak source-nya gitu, asalnya tuh 8082. Habis itu IP address-nya itu berarti 81. 87. 87. 81 sih harusnya. Bentar, coba kita lihat. Iya 81 harusnya. 82. Oh 82. 82 ke 82. Netbox-nya 255. Oke, kita coba dulu 82 ya. 80 82. Itu max. Kita tulis netmax gitu. Netmax-nya kan kita tadi bukan slash 30 ya. Ingat kita slash 252, habis itu sudah CR ya. Oke, bismillah. Nah, ini maksudnya ini saya tadi sempat bingung di sini. Start IP dan end IP address. Berarti dia mungkin karena kita pakai access list, jadi dia di sini doang nih nangkapnya nih. 81, 82. Oke, habis itu kita buat NAT inside-nya. Ya kan, IP NAT inside source list. Source list itu access list kita ya. Asalnya source list 1. Terus pool-nya tadi kita IDN ya. Overload. Karena mungkin pakai inside kali, IP NAT inside source list 1. Habis itu kita pakai poolnya tadi IDN. Habis itu tanda tanya lagi overload, habis itu enter, right. Habis itu kita kasih IP in IP out-nya. Nah, kita tinggal nih, berarti dari sini sampai sini kita masuknya itu in, terus satu-satu itu out. Harusnya seperti itu, satu-satu itu out. Maka kita rank int f0 garis 0 sampai 1, f1 garis 0. Itu RA-nya bro, lupa. Lama. Udah, habis itu IP NAT inside. Yes. int f1 garis 1 IP NAT outside. Maksudnya inside outside gimana? Kan ini IP ini banyak nih. Dia kan ke sini itu kan masuk. Dia masuk ke F01, F00, F10, dan dia keluar bareng-bareng di F11. Maksudnya gitu. Jadi kita harus buat access list. Setelah kita buat access list, kita buat NAT-nya. Habis kita buat NAT-nya, kita tanemin. Bukan kita tanemin sih, kan kita buat access list-nya. Kita buat NAT-nya. Dan kita masukin access list kita ke dalam NAT-nya. Habis itu baru kita tentuin outside dan inside-nya. Jadi 4 tadi prosesnya ya. Jika sudah, kita sudah bisa mengakses ke Google.
gmail.com. Kita cepetin dulu ya. Coba kita ulang. Time out. Time out ya, sebentar. Saya periksa dulu. Oke teman-teman, jadi untuk yang ke Google-nya, saya lagi tanya guru saya ya, Google Form itu maksudnya gimana. Saya juga lagi tanya, cuman belum dibales dari tadi, makanya di sini mungkin kita cukupkan dulu ya. Untuk yang Google-nya lagi ditanya, nanti kalau misalnya sudah dijawab, saya langsung kasih tahu lagi, saya akan bikin video tambahannya lagi sedikit untuk membahas yang lab ini. Untuk yang Google Chrome-nya itu kenapa tidak bisa diping. Oke, untuk saat ini, oh ya ini lumayan lama. Terus kenapa 61 tadi ternyata saya cek, saya tanya dia harus ngasih hostname, dan di sini udah kayak saya kasih hostname semua kayak gini nih, misalnya router IDN SW1 itu biasa sih hostname semuanya nih, semua di device udah kasih hostname. Itu aja kenapa bisa 61 gitu. Terus kenapa nggak gede nilainya? Karena ternyata di sini tuh IP-nya dia harus sesuai. Kayak saya contoh gini, MLS ke router 7 itu bukan 17 ternyata, kalau di perintahnya tuh bukan 17 tapi itu 117 107 jadinya. 117 maksudnya. Jadi itu cuman untuk gol-golnya sih kita udah semua sih, kecuali ini aja nih. Gol-golnya udah semua. Kenapa kecil? Karena kita IP-nya aja tadi nggak sesuai. IP-nya terus kayak AS number-nya gitu kita nggak kurang sesuai. Makanya dia nggak sempurna. Mungkin kalau misalnya tinggal Google doang bisa dapat 90-an. Kita banyak yang tadi nggak sesuai, soalnya kita kan pakai, kan di sini kita bukan maksudnya sesuai apa enggak, kita mau pakai logika aja. Tapi kan dari tadi tidak lihat buku kan, sebagian besar tuh saya tidak lihat buku, mengandalkan logika aja biar kita kan nggak terpaku sama buku, jadinya lebih enak sih. Tapi untuk ini ya itu aja kenapa 61, jadi karena Google-nya ini dan karena tidak kesesuaian. Cuman untuk sisanya semuanya at all-nya itu sudah bisa semua, sudah benar semua. Oke, sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa tulis kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terus like and comment juga. Dan saya Hilmi pamit undur diri. Bye-bye.